Maka ditanya nih orang yang mengoleskan kepada orang sakit, obat apa yang kamu bawai? Betapa mujarabnya, betapa hebatnya, cuma dioles sembuh. Beliau mengatakan ini bukan obat, tapi dulu pernah Nabi Muhammad itu sakit, kemudian Nabi Muhammad berkeringat, aku lap tuh keringat Nabi Muhammad. Kemudian aku simpen itu kain, kemudian aku peres itu keringat Nabi Muhammad. Dan yang barusan aku lap adalah bagian daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Keringatnya membawa kesembuhan. Keringatmu membawa keapekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya saya ulangi supaya saya bisa lihat semuanya di jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillahil azimah. Alhamdulillahilladzi ajlasana fi hadhihi laylah limadhi habibillah Muhammad ibni Abdillah. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'na jami'an yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Yang kita hormati para habaib, wabil khusus Ali Bafaqih, Habib Abdurrahman Bafaqih, dan habaib-habaib lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga mereka diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, murah rizkinya, dekat jodohnya. Yang belum nikah, yang sudah nikah jangan amin. Bibali nggak boleh amin, Bibali. Yang kita hormati pula Ketua Majelis KBMR Bapak Haji Marikar Sahib, begitu juga Bapak Dr. Danto, dan semua hadirin hadirat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita syukur kepada Allah, malam ini kita diberikan anugerah oleh Allah, punya mulut, punya lisan, bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Tidak semua orang bisa menyebut nama Nabi Muhammad walaupun tulisannya bisa dibaca. Tidak semua orang yang membaca nama Nabi Muhammad belum tentu di hatinya ada cinta. Tapi alhamdulillah dari jam ke jam, dari waktu ke waktu tadi lisan kita ditakdirkan oleh Allah menyebut namanya. Ulama mengatakan alamatul mahabbah katsirat dzikruh. Tanda orang itu cinta itu sering menyebut namanya. Mau tidur ingat namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa nih? Nama Nabi Muhammad. Mau makan ingat siapa? Enggak ingat lauk. Ya. Semua aktivitas orang yang digandrungi, dipenuhi hatinya dengan cinta, dia akan teringat orang yang dicintai.
Oleh karenanya pada malam hari ini kita bersolawat tidak lain, tidak bukan untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingat Nabi itu adalah obat kejenuhan jiwa. Mengingat Nabi adalah obat kegundahan jiwa. Bahkan dia obat dari segala penyakit. Itu disebutkan dalam qasidah-qasidah. Boleh enggak nih saya qasidahan? Nanti tiruin ya. Innal habib al mustafa dzu rafatin wa dzu wafaq wa dzikruhu fihi shifa idza tamam bil ilal. Itu dikatakan innal habibal mustafa, sesungguhnya seorang kekasih kita yang bernama Al-Mustafa Muhammad. Dzu ra'fatin, adalah manusia yang memiliki ra'fah, kelembutan. Wa dzu wafa'in, dan orang yang memiliki sifat tepat janji. Wa dzikruhu, mengingat dia, menyebut dia, mengenang namanya, fihi sifat, ada obat kegundahan jiwa. Idza tamadadil ilal, apabila hinggap dalam hati orang tersebut kegundahan, penyakit, risau, apalagi galau, maka menyebut nama Nabi Muhammad adalah salah satu obat daripada obat-obat kegundahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi disebutkan dalam sholawat juga, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Nabi Muhammad, baligh maqasidna, sampaikan apa yang menjadi hajat kami, yang menjadi tujuan kami. Ini yang kesini punya hajat semuanya enggak nih? Punya keinginan enggak nih? Punya. Ada yang enggak yang pengen panjang umur? Panjang. Iya, bukan panjangnya doang. Pengen enggak? Pengen. Ada enggak yang pengen murah rizkinya? Kalau dengar jawabnya pengen, kayaknya 5.000 cukup ya. Barang jawabnya ini enggak kompak ya, enggak semangat ya. Pengen rizkinya lancar enggak? Pengen urusannya mudah enggak? Pengen jodohnya mudah enggak? Pengen semuanya. Saya enggak kebagian Pak Dokter. Baligh maqasidna, ya Allah, sampaikan kami punya hajat. Waghfir lana ma madha, di antara hajat-hajat itu dikatakan waghfir lana ma madha, ya Allah ampuni kami punya dosa-dosa masa lalu. Enggak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan dan dosa. Waghfir lana ma madha, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang masa lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang sangat luas, wahai zat yang sangat dermawan atas segala pemberian-pemberiannya. Maka malam ini kita berkumpul memuji Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, di antara keinginan, di antara hajat-hajat kita agar kita punya kekurangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain para nabi dan rasul itu ada aibnya, ada kurangnya. Kecuali para nabi dan rasul Allah takdirkan dalam keadaan sempurna. Disebutkan dalam syair, wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Manusia seindah engkau ya Muhammad belum pernah terlihat oleh mata daripada mata-mata makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat keindahan gunung, kita mengatakan, kerennya, luar biasanya. Ketika melihat sesuatu yang memukau kita, kita katakan dengan ucapan-ucapan macam-macam. Tapi dikatakan wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Tapi keindahan wajahmu ya Muhammad belum pernah terlihat oleh mata-mata yang melihat keindahan selain wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa akramul minka lam talidin nisa'u. Dan tidak ada seorang ibu, seorang perempuan yang melahirkan manusia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Muhammad, engkau diciptakan mubara'an, bersih, dibersihkan, min kulli aibin, dari cacat yang biasa dimiliki oleh manusia. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, kita dalam keadaan menangis.
Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah lahir, semua malaikat bergemuruh dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Maka ketika baca mahalul qiyam, setiap kali kita mendekati itu baca subhanallah walhamdulillah. Telah dekat kedatangan kelahiran seorang nabi bernama Nabi Muhammad, kemudian bergemuruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Nabi Muhammad bersih dari aib. Wulita ka'annaka tasha. Wahai Muhammad, kesempurnaan itu seolah-olah kamu lahir sesuai dengan keinginanmu. Jadi Nabi itu disifati lahirnya itu seperti Nabi punya keinginan. Sekarang saya tanya, seneng nggak punya hidung mancung? Senang. Tapi ada nggak yang nggak mancung? Jangan lihat saya. Saya ini mancung tapi ke dalam. Nabi itu lahir dalam keadaan mancung. Mancungnya hidung Nabi kayak huruf alif. Kalau saya kan ceper kayak huruf ba. Jangan ketawa, itu menghina saya itu namanya tuh. Ya, tapi memang betul begitu sih, jadi nggak apa-apa lah. Kan sama-sama ceper toh. Ya, bersih dari aib. Ya, kemudian Nabi dengan kesempurnaannya, apa yang keluar dari Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah manfaat. Kita kalau tidur kadang keluar apa Pak? Yang di sini nih. Saya nanya doang, ketawa. Ini kayaknya yang ketawa kenceng nih biasa ya. Keluar apa di sini? Baunya sedap nggak? Baunya nggak enak. Tapi Nabi Muhammad dikatakan, Nabi ini yang keluar dari diri Nabi semuanya wangi. Dikatakan dalam kitab riba, tidaklah Nabi duduk di suatu tempat, kemudian Nabi pergi, tempat yang diduduki Nabi itu wanginya 3 hari 3 malam tidak hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Dikasih obat alternatif nggak sembuh. Kalau sekarang ada herbal nggak sembuh, dokter spesial nggak sembuh. Datang seorang ibu-ibu bawa bungkusan terus dielap, sabar ya halan, maka yang sakit itu langsung sembuh seketika. Maka ditanya nih orang yang mengoleskan kepada orang sakit, obat apa yang kamu bawain? Betapa mujarabnya, betapa hebatnya, cuma dioles sembuh. Beliau mengatakan ini bukan obat, tapi dulu pernah Nabi Muhammad itu sakit, kemudian Nabi Muhammad berkeringat, aku lap tuh keringat Nabi Muhammad, kemudian aku simpen itu kain, kemudian aku peres itu keringat Nabi Muhammad, dan yang barusan aku lap adalah bagian daripada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya membawa kesembuhan, keringatmu membawa keapekan. Ini tidak jujur tapi kenyataan. Jadi keringatnya Nabi itu membawa obat, berkah. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dilahirkan, tadi saya baca kitab dalam kitab An-Nawadir, ya, diceritakan ketika Sayyidatuna Aminah itu sudah hamil besar, Siti Aminah itu bermimpi seolah-olah didatangi seseorang. Kemudian seorang itu berkata, ini disebutkan juga dalam kitab Al-Barzanji, orang sini bilang Syaraful Anam, dikatakan, ya, wa qila laha laqad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Wahai seorang perempuan yang bernama Aminah, sekarang engkau telah mengandung seorang calon daripada sayyidil alamin, pemimpin alam semesta, wa khairil bariyah, dan dia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Walama wada'tihi fasamihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wahai Aminah, kalau bayi ini nanti lahir, berikanlah dia nama seorang yang bernama Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah. Akan datang suatu masa nama Muhammad akan disanjung-sanjung
akan dipuja-puja, akan disebut-sebut oleh semua daripada alam semesta yang Allah ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Nabi pembawa rahmat, Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karamin, Nabi idola umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemimpin umat, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah, kalau udah ngomong Nabi Muhammad nih kayaknya nggak ada yang lain yang indah itu. Betul apa tidak? Semua lagu-lagu religi yang memuji Nabi Muhammad tidak ada habisnya. Al-Imam Ibnul Qushairi ketika beliau mengarang burdah, ya, ketika beliau sakit nggak kunjung sembuh, tapi beliau ini seorang penyair, ya, muji macam-macam. Apa yang indah beliau puji, apa yang hebat beliau puji. Sampai suatu hari di tengah-tengah sakitnya beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Seolah-olah Nabi berkata, kamu itu kok muji-muji macam-macam, tapi kamu nggak memuji saya. Pujianmu indah luar biasa, tapi kamu nggak memuji saya. Ya, kemudian beliau terbangun, kemudian mengarang daripada qasidah al-burdah sebagai bentuk teguran. Kita boleh memuji sesuatu, kita boleh memuji sesuatu yang indah, tapi jangan pujian-pujian itu mengalahkan pujian keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pupuk kita, hati kita untuk senantiasa pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pengen nggak ketemu Nabi Muhammad? Ada ulama bertanya sama murid-muridnya, adakah di antara kalian yang sudah mimpi ketemu Nabi? Mereka jawab, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum ini ditanya, bagaimana kamu punya kekasih yang kamu puji-puji, yang kamu sebut nggak pernah datang dalam mimpi? Pasti ada masalah sama kamu. Engkau memuji dengan lesanmu tapi tidak pernah datang dalam mimpi. Bukankah orang yang merindukan sesuatu cukup dia merenung, dia terbawa tidur, datang itu impian, datang itu kerinduan. Kenapa dari kecil engkau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, dalam adzan engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dalam sholat engkau bersyahadat mengucapkan nama Nabi Muhammad, dalam zikir engkau mengucapkan Nabi Muhammad, dalam tahlil engkau bersalat kepada Nabi. Kenapa dia enggak pernah datang kepadamu? Pasti ada masalah dalam hati. Ya, maka dipupuk ini, ya, dengan apa? Membaca, mengenang kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari karakternya,
Lihat bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad. Nabi SAW itu dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dibai, Nabi itu kalau jalan di malam hari seolah-olah lingkungan Nabi Muhammad itu kayak di siang hari, sangat terang sekali. Maka disebut anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Bahkan bukan cuma bulan dan matahari cahaya itu, anta nurun faqam, cahayamu di atas cahaya. Sampai Nabi SAW kalau jalan di siang hari itu tidak ada bayang-bayangnya, kalau berjalan di malam hari bagaikan di siang hari. Nabi kalau sudah berjalan di antara sahabat-sahabatnya, beliau bagikan bulan purnama di antara bintang-bintang. Semua tertuju daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Kan pasti berlinang air mataku karena ketenanganmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu bertemu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wasallim. Alhamdulillah, semoga sedikit apa yang saya sampaikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga Rasulullah datang dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, takdirkan kedua mata ini sebelum Engkau cabut roh kami, ya Allah. Mata ini sudah melihat nama Nabi Muhammad SAW. Datangkan dalam mimpi-mimpi kami seorang kekasih Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan keberkahan kepada keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, rezeki kami, ya Allah. Berikan keberkahan kepada aktivitas kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang hadir, ya Allah, memiliki kegundahan, berikan mereka ketenangan jiwa, ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, berikan mereka kesembuhan, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, masih ada yang jauh dari Engkau, jauh dari Muhammad SAW, maka mulai malam hari ini, ya Allah, dekatkan kami dengan Engkau, ya Allah. Dekatkan kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah yang memiliki segala ciptaannya, ya Allah, perkenankan lisan ini senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, ya Allah, sebelum akhir hayat kami, ya Allah, Rasulullah datang menuntun mengucapkan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.